Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan observasi mengenai pengaruh sistem belajar daring terhadap pembelajaran menulis peta konsep pada siswa kelas 7. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pembelajaran menulis dengan dosen pengampu Ibu Sutri SPD MPD. Disusun oleh Priscilla Yarikam Suwandi, NPM 1910631080-106, kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, kita akan mulai dari pendahuluan. Latar belakang. Pandemi COVID-19 adalah wabah yang melanda seluruh negara, termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi ini memengaruhi banyak aspek, salah satunya adalah pendidikan. Sistem belajar pun berubah dari tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal ini menimbulkan dampak positif juga negatif bagi siswa. Dampak positif pembelajaran jarak jauh yang diperoleh siswa diantaranya mampu mengeksplorasi teknologi dan cara belajar yang fleksibel, namun di samping itu terdapat dampak negatif yang dialami siswa yaitu kurangnya semangat dan motivasi dalam belajar, kendala jaringan internet yang menghambat pembelajaran, serta kurang bersosialisasi antar siswa. Adanya dampak positif dan negatif akibat pembelajaran jarak jauh seharusnya tidak mengurangi pola belajar serta materi yang diberikan kepada siswa. Sejatinya, setiap siswa perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, menulis. 4 keterampilan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Menurut pendapat Saleh Abbas 2006 di halaman 125, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang menjadi pengaruh sistem pembelajaran daring pada pembelajaran menulis? 2. Bagaimana sistem pembelajaran menulis yang dilakukan saat belajar secara daring? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka disimpulkan tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui keterampilan menulis yang dilakukan siswa. 2. Mengetahui dampak pembelajaran jarak jauh terhadap keterampilan menulis. Manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang telah dipaparkan, maka membentuk manfaat sebagai berikut. 1. Pemahaman mengenai keterampilan menulis peta konsep. 2. Memahami hambatan yang dialami siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, kita akan memasuki bagian kedua, yaitu pembahasan. Proses observasi penelitian. Proses ini dilakukan secara 2 kali dengan siswa yang sama. Observasi pertama berjalan tidak efektif sehingga dilakukan pengkajian ulang serta observasi kembali pada tanggal 27 Mei 2021 bertepatan di rumah salah satu siswa yang menjadi narasumber. Observasi ini dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber dengan data diri sebagai berikut. Nama Yunika Angerila Gimanjar, kelas 7 SMP, bersekolah di SMP Pusaka Bangsa Karawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pengaplikasian dari metode kualitatif ini adalah dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus biasanya melibatkan studi terperinci dari kasus tertentu, seorang atau kelompok kecil. Berbagai metode pengumpulan dan analisis data digunakan, tetapi ini biasanya mencakup
observasi dan wawancara, dan mungkin melibatkan konsultasi dengan orang lain dan catatan pribadi atau publik. Berikut adalah rangkaian kegiatan wawancara yang dilakukan. Pendahuluan, melakukan salam dan sapa terlebih dahulu, lalu meminta kesediaan narasumber untuk melakukan wawancara mengenai pembelajaran menulis. Kegiatan inti, melaksanakan proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa pengaruh belajar dari rumah bagi siswa? 2. Hambatan apa yang dialami oleh siswa ketika melakukan proses belajar daring? 3. Bagaimana sistem belajar daring yang telah dilaksanakan sejauh ini? 4. Apa saja yang telah dihasilkan atau dipraktekkan dari pembelajaran menulis? 5. Antara praktik pembelajaran menulis dengan teori, mana yang lebih banyak dilaksanakan? Penutup, mengucapkan salam dan terima kasih karena telah bersedia untuk diwawancara, serta melakukan sesi dokumentasi dan izin meminta bukti pembelajaran menulis yang telah dilakukan sebagai lampiran. Pengaruh belajar daring dan sistem pembelajaran menulis. Bagi narasumber, yang menjadi kelebihan pembelajaran daring adalah waktu belajar yang menjadi lebih cepat, jadwal mata pelajaran lebih sedikit, dan lebih santai dalam mengerjakan tugas. Kelemahan dari belajar daring adalah adanya kendala jaringan yang membuat penjelasan materi dari guru terputus sehingga tidak memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Sistem pembelajaran daring dilakukan sejak awal pandemi melanda. Pembelajaran dilaksanakan melalui aplikasi video konferensi Google Meet. Kemudian terdapat rangkaian kegiatan belajar mengajar, diantaranya diawali dengan pembacaan doa terlebih dahulu, kemudian penjelasan materi oleh guru, dan diakhiri dengan pemberian dan pembahasan latihan soal. Jika guru memberikan tugas, maka akan ada pemberitahuan tugas melalui aplikasi bernama Unison. Hasil pembelajaran menulis peta konsep secara daring. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat beberapa praktik pembelajaran menulis yang dilakukan merupakan pengaplikasian teori pelajaran. Di antaranya, membuat surat dinas dan surat pribadi, menulis identitas buku, mengomentari sebuah cerita, membacakan sebuah pantun, membuat peta konsep, dan lainnya. Peta konsep. Peta konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Proposisi merupakan dua atau lebih konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik. Menurut Dahar, tahun 1989 pada halaman 122. Peta konsep digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, sehingga dengan bantuan peta konsep dapat menumbuhkan proses belajar yang lebih bermakna. Berdasarkan observasi, narasumber ditugaskan membuat peta konsep yang bertemakan Monera. Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 5 kingdom. Monera merupakan salah satu materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa pembelajaran menulis bahasa Indonesia memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Artinya, peta konsep tidak hanya untuk lingkup pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga dibutuhkan dalam segala aspek. Dan mengenai pemberian tugas membuat peta konsep ini, hanya sekedar membuat peta konsep yang sudah dijelaskan terlebih dahulu mengenai teorinya, kemudian dikumpulkan tanpa dilakukan presentasi masing-masing siswa mengenai tugasnya. Berikut adalah hasil pembelajaran menulis peta konsep yang telah dibuat oleh narasumber. Dari observasi dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sistem belajar daring
memiliki pengaruh terhadap pembelajaran menulis. Kelebihan diantaranya, waktu belajar menjadi lebih cepat, jadwal mata pelajaran lebih sedikit, dan lebih santai dalam mengerjakan tugas. Kelemahan dari belajar daring adalah adanya kendala jaringan yang membuat penjelasan materi dari guru terputus sehingga tidak memahami materi yang telah disampaikan. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, atau perasaan kepada pihak lain yang dikemas dalam bahasa tulis. Dalam penelitian ini, materi pembelajaran menulis yang dibahas adalah membuat peta konsep. Peta konsep digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, sehingga dengan bantuan peta konsep dapat menumbuhkan proses belajar yang lebih bermakna, dan menggunakan pengingat visual sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan untuk belajar, mengorganisasikan, dan merencanakan. Pembuatan peta konsep ini hanya menjadi tugas menulis, tanpa melakukan presentasi mengenai tugas yang diberikan. Sekian pemaparan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.